Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rela Citra Ayu dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan mencoba menjelaskan pengertian dari permasalahan sosial, teori-teorinya, serta 5 kriteria untuk menentukannya. Masalah adalah dampak dari berbagai interaksi sosial. Interaksi sosial antar individu dengan kelompok atau antar kelompok. Dalam keadaan normal, interaksi sosial dapat menghasilkan integrasi. Di sisi lain, integrasi sosial atau interaksi sosial juga dapat menghasilkan konflik dengan pihak lainnya. Menurut Sarjana Sukanto mengungkapkan bahwa pengertian masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Contohnya, masyarakat perkotaan terdiri dari etnis yang berbeda, yaitu tidak membawa unsur-unsur nilai sosial yang sudah diajarkan daerah asalnya, dan timbullah sikap individual. Kebanyakan fenomenanya bersifat negatif atau tidak harmonis. Berikut teori-teorinya. Teori pertama yaitu masalah sosial. Teori struktural fungsional. Masalah sosial terjadi jika fungsi dalam masyarakat tidak berjalan. Contohnya, timbul kenakalan remaja karena ketidakharmonisan dalam keluarga. Yang kedua yaitu teori konflik yang membahas perbedaan dan pertentangan di masyarakat. Masalah sosial timbul dari berbagai macam konflik. Yang pertama, konflik antar kelas, yang bisa disebut ekonomi, konflik antar ras, yaitu warna kulit, konflik antar gender, dan konflik etnis. Dan ada lagi teori interaksi simbolik. Timbul sebagai interaksi simbolis antar individu yang tidak mempunyai masalah dengan individu yang punya masalah. Teori yang terakhir yaitu teori pelabelan. Kondisi kelompok atau masyarakat yang dianggap bermasalah, kondisi itu sudah dicap bermasalah. Menurut Sarjana Sukanto membedakan 4 faktor yaitu sebagai berikut. Dari faktor ekonomis, contohnya kemiskinan dan pengangguran. Dari faktor biologis, contohnya wabah penyakit menular seperti wabah virus corona saat ini. Dari faktor psikologis, contohnya bunuh diri. Dari faktor kebudayaan, contohnya kenakalan remaja akibat ketidakharmonisan keluarga. Meskipun terkesan banyak, tetapi tidak semua masalah di masyarakat digolongkan sebagai masalah sosial. Ada 5 kriteria yang bisa kita pakai untuk menentukannya. Yang pertama, yaitu kriteria umum. Masalah bisa terjadi karena adanya perbedaan antara nilai yang dianut masyarakat dengan kondisi di kehidupan nyata. Ini berarti ada ketidakcocokan antara persepsi masyarakat tentang apa yang seharusnya terjadi dengan kenyataan sebenarnya. Kriteria umum ini juga tidak bisa dipukul rata karena akan bergantung kepada nilai-nilai yang dianut masyarakat setempat. Seperti misalnya, di kebanyakan daerah di Indonesia, memakai bikini di pantai masih dianggap sebagai hal yang kurang sopan. Sebagai contoh, memakai bikini di pantai masih dianggap sebagai hal yang kurang sopan, tetapi tidak demikian di Eropa atau Amerika Serikat. Semuanya itu wajar. 2. Sumber masalah sosial. Ada berbagai macam sumber. Selain muncul dari kondisi yang proses sosial, juga dapat berasal dari bencana alam. Dampaknya banjir misalnya. Bisa saja korban-korbannya menjadi miskin karena segala harta bendanya hanyut terseret banjir. Nah, kemiskinan inilah yang merupakan masalah, tapi bukan banjirnya. 3. Pihak yang menetapkan masalah sosial. Masalah sosial tentu tidak bisa diklaim oleh individu itu sendiri. Harus ada pihak lain yang menetapkan. Contoh pihak tersebut adalah pemerintah, tokoh masyarakat, maupun organisasi sosial yang punya pengaruh besar. 4. Masalah sosial nyata dan laten. Masalah sosial nyata timbul karena ada tindakan yang melenceng dari norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, dan masyarakat merasa yakin dapat mengatasinya. Di sisi lain, masalah sosial adalah ketika masyarakat tidak berdaya untuk mengatasinya seperti korupsi. 5. Perhatian masyarakat. Kriteria ini penting karena tidak semua masalah sosial akan menjadi perhatian masyarakat. Sebaliknya, tidak semua perhatian sosial merupakan masalah sosial. Misalnya, jatuhnya pengendara sepeda motor
akan menarik perhatian masyarakat, tetapi hal itu bukan masalah sosial. Jadi segitu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.